Selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya anak-anak yang terkasih. Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk memulai pelajaran yang Bapak berikan pada hari ini. Nah, bertemu kembali dengan saya Bapak Charles Sihotan di pelajaran agama Katolik. Hari ini kita akan mempelajari makna Rabu Abu sebagai masa permulaan Prapaskah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kamu mampu menjelaskan makna Rabu Abu. Yang kedua, kamu mampu menjelaskan arti masa Prapaskah dan Paskah. Ketiga, kamu mampu menjelaskan sikap pertobatan selama masa Prapaskah. Dan yang keempat, kamu mampu menerapkan aturan puasa dan pantang selama masa Prapaskah. Nah, anak-anakku yang terkasih, Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah yang menandai bahwa kita memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Nah, pasti kamu bertanya dalam hati, apa yang menjadi perbedaan antara Prapaskah dan Paskah? Iya, masa Prapaskah adalah masa di mana kita mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Paskah, termasuk hari suci, yaitu peristiwa perjamuan terakhir yang kita peringati pada Kamis Putih, kemudian penyaliban Yesus yang kita peringati pada Jumat Agung, dan Yesus di dalam kubur yang kita peringati pada Sabtu Suci, yang merupakan rangkaian keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia melalui putranya Yesus Kristus. Dan pada masa Prapaskah ini kita melakukan pertobatan dengan berpantang dan berpuasa. Nah, sedangkan Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus setelah kematiannya di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Dan dalam hal ini kita diharapkan menjadi manusia baru yang meneladani perbuatan kasih Yesus di dalam hidup kita. Baiklah, anak-anak yang terkasih, angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan dalam menyambut Paskah. Misalnya nih, Musa berpuasa 40 hari lamanya sebelum menerima 10 perintah Allah. Demikian pula Nabi Elia. Kemudian Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun sebelum memulai pewartaannya. Dapat kamu lihat dalam Matius 4 ayat 2. Ini merupakan salah satu dasar makna rohani sebagai lamanya persiapan dalam menyambut Paskah. Baik, mengapa awal Prapaskah jatuh di hari Rabu? Kenapa tidak di hari Selasa ataupun di hari-hari yang lainnya? Ini jawabannya. Gereja Katolik menerapkan puasa ini selama 6 hari dalam seminggu, atau hari Minggu tidak dihitung karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Maka masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari sehingga genap 40 hari. Dengan demikian anak-anakku, hari pertama puasa jatuh pada hari Rabu, atau Paskah terjadi di hari Minggu dikurangi 36 hari atau 6 minggu, lalu dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur, maka jatuh pada hari Rabu. Jadi anak-anakku, perhitungan awal masa Prapaskah pada hari Rabu disebabkan karena penghitungan 40 hari sebelum hari Minggu Paskah tanpa menghitung hari Minggu. Jadi jelas ya anak-anakku? Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, mengapa dikatakan hari Rabu Abu? Kenapa abu? Iya, jawabannya adalah abu adalah tanda pertobatan. Kitab suci mengisahkan abu sebagai tanda pertobatan. Misalnya nih, pada pertobatan bangsa Niniwe. Di atas semua itu, kita diingatkan juga bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Dan suatu saat nanti kita akan mati dan kembali menjadi debu. Oleh karena itu, pada saat penerimaan abu di gereja, kita mendengar ucapan dari pastor
bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau kamu adalah debu dan akan menjadi debu. Nah, pasti anak-anak Bapak bertanya dalam hatinya lagi nih, abu yang dipakai pada penerimaan Rabu Abu terbuat dari apa ya? Kan begitu kan? Nah, Bapak akan menjawabnya. Dalam perayaan Rabu Abu, abu yang digunakan berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma tahun sebelumnya yang telah dibakar ya, dan itu telah diberkati oleh pastor. Anak-anak yang terkasih, hari Rabu Abu pada tahun ini akan jatuh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021. Nah, anak-anakku, menyikapi situasi dunia yang masih menghadapi pandemi COVID-19, maka Gereja Katolik melalui Vatikan dalam Kongregasi Tata Tertib Ibadat Suci telah menerbitkan tata cara penerimaan abu secara khusus saat misa Rabu Abu di masa pandemi. Perbedaan yang kentara dalam misa Rabu Abu tahun ini akan terlihat saat memasuki prosesi penerimaan abu. Pastor akan mengucapkan doa untuk memberkati abu yang akan diberikan kepada umat. Lalu imam memerciki abu dengan air suci tanpa mengucapkan apapun. Kemudian abu diperciki dengan air suci, dan setelah itu pastor mengucapkan pesan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil, atau ingatlah bahwa engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Salah satu dari dua kalimat ini hanya akan diucapkan sekali saja oleh pastor dan ditujukan kepada seluruh umat yang hadir di dalam misa. Jadi tidak perorangan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi berlangsung ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sesudahnya pastor membersihkan tangannya, kembali memakai masker dan mulai menerimakan abu kepada umat. Bedanya, kali ini abu tidak akan dioleskan di dahi umat dengan membentuk tanda salib, tetapi ditaburkan di atas kepala umat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik antara pastor dan umat. Pastor juga tidak mengucapkan apapun saat penerimaan abu, karena pesan pertobatan telah disampaikan secara umum sebelum penerimaan abu. Nah, anak-anak yang terkasih, sementara itu bagi umat yang memilih untuk tidak menghadiri misa Rabu Abu di gereja, umat dipersilahkan untuk tetap menghadiri misa secara online ya, dengan hikmat dan tidak perlu menerima penaburan abu secara langsung. Nah, perlu kita refleksikan bersama bahwa abu yang kita terima merupakan tanda bahwa kita memasuki masa pertobatan yang diikuti oleh tindakan nyata, yakni berpuasa, berpantang, dan beramal. Maka hal yang paling penting adalah pertobatan dan perbuatan amal kasih yang perlu kita tunjukkan dalam bentuk sikap solidar kepada yang lain. Anak-anak yang terkasih, pada tahun sebelumnya di SD Santo Yosef kita telah melakukan penerimaan abu untuk seluruh warga sekolah. Tetapi karena tahun ini dunia sedang dilanda pandemi, maka kita belajar secara online dari rumah dan penerimaan abu di sekolah juga kita tiadakan ya. Anak-anak yang terkasih, kendati pun pandemi COVID-19 belum mereda, umat yang sehat hendaklah tetap melakukan olah kesalehan. Namun, olah kesalehan tersebut hendaknya dilakukan dengan cara bijaksana dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, puasa dalam arti yuridis adalah boleh makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Sedangkan pantang berarti tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang melakukan hobi atau kesenangan tertentu atau hal-hal yang lain yang hendaknya dipilih sendiri oleh si pelaku yang hendak berpuasa dan berpantang. Kedua, setiap hari Jumat sepanjang tahun adalah hari pantang, kecuali jika hari itu kebetulan jatuh
di hari yang terhitung sebagai hari raya. Ketiga, dalam masa Prapaskah, hari puasa dan pantang adalah hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Sedangkan hari pantang adalah hari Rabu dan hari Jumat sepanjang masa Prapaskah itu. Anak-anak yang terkasih, yang keempat, orang yang wajib berpuasa adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 18 sampai 60 tahun. Sedangkan yang wajib pantang adalah semua orang Katolik yang sehat dan berumur antara 14 sampai 60 tahun. Anak-anak yang terkasih, mungkin kamu bertanya dalam hati, saya tidak Katolik dan usia saya belum mencukupi batasan usia untuk berpuasa dan berpantang. Apakah saya boleh berpuasa dan berpantang juga? Nah, jawabannya tentu saja boleh. Kamu bisa melakukan puasa sejak dini untuk melatih sikap rohani kamu dengan tidak berkata-kata kasar, mengurangi jajan dan menyisihkan uang saku untuk ditabung, tidak menyia-nyiakan makanan, atau jika sanggup, makan sekali kenyang saja dalam sehari selama masa Prapaskah. Makan kenyang yang Bapak maksud dalam sehari adalah kita memilih sekali makan kenyang, bisa pada waktu pagi, siang hari, atau malam hari. Jadi kita memilih salah satu waktu ya anak-anak. Ya, kemudian berpantang yang dapat kamu lakukan adalah dengan memilih salah satu kegemaran yang tidak akan kamu lakukan selama masa Prapaskah sebagai bentuk penyangkalan diri kamu. Nah, contohnya nih, selama masa Prapaskah saya tidak bermain game Free Fire atau PUBG. Apakah kamu sanggup? Jika kamu sanggup, puji Tuhan. Baik. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga teladan Yesus ini menggerakkan kita semua untuk terus belajar dari Dia dan terus menyatukan diri dalam Dia, agar dari hati kita juga mengalir semangat belas kasih yang sama. Dengan semangat itu kita menekuni dan menghayati masa Prapaskah ini sehingga berbuah nyata dalam laku doa, tobat dan derma bagi sesama yang sangat memerlukan perhatian kita, khususnya yang terdampak oleh pandemi virus corona dalam berbagai segi kehidupan. Dengan cara itu, kita akan semakin berakar dalam Kristus, bertumbuh karena Dia, dan berbuah berkat bagi sesama. Nah, anak-anak yang terkasih, selamat menjalani masa Prapaskah dan terlibat dalam gerakan APP. APP itu kepanjangan dari Aksi Puasa Pembangunan. Nah, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, dan jangan jemu berbuat baik dan berbagi berkat bagi banyak orang.